بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita masih pada raja. Jadi sebelumnya kita sudah membahas raja itu berbeda dengan talab. Jadi di dalam berdoa, dalam beribadah, nanti ada kalanya seseorang itu talab. Talab itu minta, tetapi tidak butuh. Ya. Tetapi kalau raja itu meminta dan mengharap. Jadi kajian kita itu adalah raja. Jadi beda dengan talab. Jadi kalau talab kita meminta saja, tetapi kita tidak butuh. Dan walaupun butuh tapi tidak serius, itu namanya at-talab namanya. Tapi kalau raja, dia meminta dengan sepenuh hati. Ya, dia minta dengan sepenuh hati. Ini namanya raja. Sekarang kita lihat, kita sudah membahas apa pengertian raja pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mengkaji fawaid ar-raja. Ya, jadi untuk apa kita raja? Raja itu untuk apa kita memohon kepada Allah dengan sedemikian rupa? Kenapa kita disuruh untuk berdoa? Kenapa disuruh untuk meminta? Jadi meminta dalam tanda kutip tadi, Pak, meminta dengan sepenuh hati. Ini namanya raja. Jadi kalau talab itu meminta saja, tapi nanti tidak butuh dan tidak sepenuh hati. Tapi kalau raja itu fitamain. Jadi kita itu bersikeras, kita itu menginginkan sesuatu dengan serius, ya, itu namanya raja. Sekarang kita lihat apa fungsi raja itu? Kan kemarin ada 3. Jadi ada al-hubbu, kalau kita ingin dapat pahala, ingin dekat dengan Allah, ingin dapat manzilah. Manzilah itu tempat khusus di sisi Allah. Maka lakukanlah 3 hal. Al-hubbu, ar-raja, al-khawfu. Al-hubbu, kita mencintai Allah dengan apa mencintainya? Dengan bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja itu nanti erat kaitannya dengan al-khawfu. Kenapa al-khawfu? Setiap seorang yang sudah raja, dia sudah dianggap takut kepada Allah, maka dia memohon dengan seksama. Seorang yang sudah takut kepada Allah, itu dianggap sudah raja, maka dia satu paket. Ya, ar-raja wal khawf. Kalau kita melihat di dalam beberapa literatur kitabnya, Imam Al-Ghazali, itu selalu digandengkan ar-raja dan al-khawf. Jadi dia memohon kepada Allah, takutnya apa? Takutnya kalau permohonan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du fawaidir raja. Jadi ada sebahagian fungsi kita raja. Kita mohon kepada Allah bangun tengah malam. Kita meminta supaya anak kita disembuhkan oleh Allah. Kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau cuma minta-minta saja nggak akan diberikan oleh Allah. Tetapi apa? Mintanya dengan raja. Raja itu apa? Husulu at-tam'i fi husulihi. Jadi kita itu mengharap sekali untuk bisa mendapatkan itu. Itu namanya raja namanya. Seperti orang yang ingin cari jabatan. Apapun mau dilakukan. Tolong kasih jabatan untuk saya, apapun mau saya lakukan. Apapun mau saya lakukan supaya saya dapat jabatan itu. Itu raja dalam makna negatif. Tapi kita raja dengan Allah. Kita memohon dan meminta kepada Allah supaya doa dikabulkan. Apapun mau kita lakukan. Dengan syarat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fungsi raja yang pertama, minha idharul ubudiyah. Kita menampakkan ubudiyah kita kepada Allah kalau kita serius dalam beribadah. Begitu juga dalam berzikir, Pak. Dalam berzikir, jadi serius, bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mati kalian aja, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian teken terus maksiat atau apa saja kita teken terus. Kita korupsi terus, ghibah terus orang lain, Pak. Ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi fungsi raja yang pertama adalah izharul ubudiyah. Kita menampakkan keseriusan kita dalam beribadah. Sehingga nampak mana orang yang khusyuk, mana yang tidak khusyuk. Jadi makanya kalau ingin khusyuk dalam beribadah, maka pupuklah rasa raja itu di dalam hati. Kita salat untuk apa? Ya, kalau orang yang tidak punya raja, dia tidak punya visi misi, dia salat itu untuk apa? Tetapi kalau orang raja, dia punya visi misi untuk apa dia salat. Seperti seorang pergi kerja dari pagi, dia mencari duit, ini bagaimana cara supaya dapat duit untuk sekolah anak saya. Apapun mau dilakukan. Jadi dia dalam panas pun tidak ada masalah, dalam dingin pun tidak ada masalah, asal bisa dapat duit untuk anaknya. Jadi ini namanya apa? Mengharap sesuatu dengan melakukan sesuatu. Ya, jadi yang pertama kita ingin menampakkan kalau kita ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang khusyuk itu, dia itu ada raja dalam hati dia. Ada yang diharapkan dari ibadah salat. Jadi bukan salat-salat saja, tidak. Ada yang diharapkan dari doanya. Kemudian wal faqah wal hajah ila ma yarjuhu. Ini masih nomor 1. Seseorang itu menampakkan kalau dia beribadah kepada Allah, keseriusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menampakkan kalau dia berhajat kepada sesuatu yang dia minta itu. Seorang untuk apa salat? Untuk ketenangan jiwa. Seorang untuk apa bayar zakat? Membersihkan hatinya, membersihkan hartanya, dan membersihkan membersihkan hati dan membersihkan harta. Memang nanti dia mengharap pahala juga. Seorang untuk apa dia naik haji, untuk apa dia umrah? Untuk membersihkan jiwanya juga. Jadi ada yang dia harap. Ya, ini namanya raja. Wal hajah ila ma yarjuhu. Dia sangat butuh sekali kepada hal itu. Maka dia mengharap kepada Allah supaya habis salat jiwanya tenang. Artinya ada yang diharap. Ada orang salat, tapi dia tidak tahu salat itu untuk apa. Sehingga habis salat, ketenangan jiwa tidak dapat, apa-apa pun tidak dapat. Kenapa? Karena orientasi dia nak tahu salat itu untuk apa. Ya. Begitu juga doa. Nak tahu dia doa untuk apa. Ketika orang amin, amin juga. Ya Allah berikanlah, amin, amin, amin. Kita tanya, apa yang diaminkan? Enggak tahu, yang penting tak amin, amin juga deh. Ya, jadi apa? Tidak ada tujuan ya, Pak. Tidak ada tujuan. Doa tidak ada tujuan, semua tidak ada tujuan. Wa yastashrifuhu min ihsanihi. Sebenarnya ketika seorang berbuat kebaikan, ketika seorang serius dalam beribadah, ketika seorang khusyuk dalam ibadahnya, dalam zikirnya, Allah sedang memuliakan dia, Pak, dengan kekhusyukan itu. Maka kalau kita khusyuk dalam beribadah, sebenarnya kita memuliakan diri kita sendiri dengan khusyuk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita harus pahami, Pak. Untuk apa kita khusyuk dalam beribadah? Untuk apa kita khusyuk dalam berdoa? Untuk apa kita raja dalam berdoa? Sebenarnya dalam sifat itu saja Allah sudah mengangkat derajat kita. Ya, dengan kita khusyuk saja Allah sudah mengangkat derajat kita. Wa annahu la yastaghni an fadlihi wa ihsanihi. Allah tidak butuh kepada salat kita. Tidak butuh. Allah tidak butuh kepada doa kita. Hanya perlu ke doa katanya. Kita nak mau berdoa, nak mau salat, nak mau beribadah, tidak ada masalah. Maka harus kita pahami, kewajiban salat itu untuk kita sendiri, untuk ketenangan jiwa kita. Kewajiban zakat itu untuk membersihkan harta, membersihkan diri kita. Maka kalau orang tidak bersih hartanya, maka kan tidak berkah. Hartanya banyak tapi dia bertambah susah. Hartanya banyak tetapi dia tidak menikmati harta itu. Ya, kenapa? Tidak dia bayar zakat. Ya, sudah. Ini yang pertama. Ya, bahkan Allah mengatakan tarfatu ainin. Sedikit pun Allah tidak butuh kepada doa kita. Cuma Allah mengarahkan saja. Mau kamu hatimu bersih, maka berzikirlah kamu. Mau kamu hatinya bersih, maka salatlah kamu. Mau kamu hati kamu bersih dan tenang, ya, maka bayar zakatlah kamu. Karena ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli. Ya, jadi kalau harta kita bisa cari. Mobil kita bisa kumpuli duit. Ini kita perlu mobil, anak mengatakan, "Ayah, ini perlu mobil." Ya, kita kumpul duit. Kerja 24 jam.
Suami kerja 24 jam sehari itu. Anak fikir denget-denget. Istri begitu juga, anak begitu juga. Insya Allah dalam 10 tahun atau berapa tahun dapat duit beli mobil. Tetapi ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Makanya penawaran ditawarkan oleh Allah, mau jiwamu tenang, maka salatlah kamu. Bagaimana supaya salat itu tenang jiwa kita? Maka pupuklah rasa raja di sini. Artinya kita memohon dengan salat itu supaya jiwa kita tenang. Inilah orang yang paham salat itu apa, hakikat salat itu apa. Makanya dia senang untuk melakukan ibadah salat. Kenapa? Dia tahu hakikat salat itu. Maka dia senang untuk berzikir. Kenapa? Karena dia tahu hakikat berzikir itu. Ya, ini masih nomor 1. Oh ya, ini nomor 1 juga, masih penjelasan nomor 1. Wa minha annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu min ibadihi ayu amiluhu. Jadi Allah senang sekali seorang hamba itu meminta sesuatu kepadanya dengan raja. Saya mohon ya Allah, tolong ya Allah, anak saya berikan keberkahan, jadikan anak saya anak yang saleh. Tapi betul-betul, ya, Pak. Jadi Allah sangat cinta sekali. Mana dalilnya, mana buktinya? Dalam sebuah hadis dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah mengharap dari Allah, tidak pernah meminta dari Allah, maka Allah akan marah kepada hamba itu. Dia ibadah-ibadah saja, berdoa tidak, minta tidak. Kalau ditanya ngapain ibadah? Allah galak-galak adrolun, ngapain bersedekah? Galak-galak adrolun. Ya. Jadi kemarin ada seorang jamaah bertanya begini. Jamaah ini sering bersedekah nih, Pak. Jadi ibu-ibu ini bertanya, bagaimana hukumnya? Saya selama ini saya tidak mengharap pahala sama sekali, ya Ibrahim. Saya tidak mengharap pahala sama sekali. Saya bersedekah memang ikhlas dari hati saya. Lunjuk juluman tuju. Ya nih, Pak. Apakah berdosa yang saya lakukan? Lumpegah lilun, Pak. Ibu tidak tahu tujuan sedekah ibu untuk apa. Sama seperti orang kafir. Saya minta maaf. Orang kafir dia membantu orang lain tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ya, Pak. Karena tidak dilandasi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bersedekah kenapa? Karena hati saya memang ini untuk bersedekah. Ya, Pak. Hati saya tertolak jiwa saya untuk bersedekah. Untuk membantu orang lain. Tidak ada maksud apa-apa. Hana lo harap pahala, hana lo harap tapu. Itu sudah keliru. Jadi kita model-model level kita lumpegah. Kita itu masih mengharap pahala, ketenangan jiwa. Kita harus paham untuk apa kita bersedekah. Jadi bukan bersedekah saja. Maka pada suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan sebelum masuk Islam, dia itu senang sekali membantu orang lain. Senang sekali dia membantu si fulan, membantu fakir miskin. Apakah sesuatu yang dilakukan sebelum dia masuk Islam diperhitungkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab tidak. Sahabat Aisyah bertanya lagi, "Kenapa ya Rasulullah?" "Li'annahu lam yu'min billah." Dia tidak beriman kepada Allah. Dia itu orientasi sedekah itu hanya sekedar interaksi sosial saja. Saya bantu karena kasihan pada si fulan, saya bantu karena kasihan kepada si fulan. Jadi bukan saya bantu karena ini perintah Allah. Saya bantu karena saya mengharap pahala Allah. Saya bantu untuk membersihkan jiwa saya dari harta ini. Saya bantu kenapa? Karena saya mohon kepada Allah mungkin dengan sedekah ini bisa membantu saya nanti di alam barzah atau di padang mahsyar. Ya. Jadi kita harus punya orientasi untuk apa bersedekah. Jadi jangan seperti orang kafir. Kenapa bersedekah? Karena sayang kepada dia, hanya demi tepung. Tidak ada apa-apa. Jadi kita harus memahami dengan sedekah itu untuk apa? Untuk menenangkan jiwa. Dengan sedekah untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah. Supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah untuk apa? Untuk bisa dapat pahala. Paling enggak dengan sedekah ini seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin nara walau bisyiqqit tamrah." Wahai Aisyah, takutlah kamu kepada api neraka. Bebaskanlah dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah hanya secuil korma. Maknanya secuil korma yang kita sedekahkan dengan nilai, dengan maksud tertentu, maka Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Tapi kalau tidak, enggak bisa. Ya. Makanya ketika bersedekah, ketika beribadah, perbaiki ini dulu. Jadi kita ada sesuatu yang kita harap. Jadi bukan saya ibah sekali kepada si fulan, saya sayang sekali kepada si fulan. Ya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, anar raja hadin yahuddu bihi fi siratin ilallah.
Kalau kita ingin menuju kepada Allah, ingin mengenal Allah, maka lakukanlah raja ini. Kalau enggak, kita enggak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang serius berdoa, ya Allah tolong, dia yakin betul Allah itu ada. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah kayak Allah najuk rezeki, najuknya kelun, ana najuk kakak baik najuk gede hebat. Salah amin. Ya weh. Artinya tidak ada pengaruh apa-apa doa dia. Raja dia tidak ada pengaruh apa-apa. Maka raja di sini untuk apa? Supaya kita itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi siratin ilallah. Ada di dalam ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan begini. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, kata Allah, alladzina jahadu fina, dia itu ingin mencari rahmatku, keberkahan dariku dengan melakukan ibadah atau apa saja. Saya bantu dia, kata Allah, untuk bisa mengenalku. Saya bantu dia untuk bisa lebih dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sedekah itu apapun yang kita lakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Kita tanya untuk apa sangat? Ya, untuk baik sampai tanya ngeliana kepo semayang tepi-tepi. Tiuro limangga. Itu supaya kita lebih dekat kepada pencipta kita. Ya. Untuk apa seorang anak kalau dulu kirim surat Pak, kepada orang tua Pak, supaya hati orang tua lebih dekat dengan anaknya Pak. Yuk kirim surat tidak, beri kabar tidak, berita tidak. Makanya apa, orang tua akhirnya alahai tapi kele tiga men Pak. Walaupun masih ada rasa cintanya Pak. Apalagi anak itu sedikit pun tidak teringat lagi pada orang tuanya. Maka diharapkan apa? Coba telepon orang tua, coba kasih tahu orang tua bagaimana berita. Ya, dia merantau entah kemana. Dengan selalu memberitahukan seperti ini, orang tua merasa cinta Pak, dan akan dia bantu fasilitas. Nah, apa yang enggak ada anak, ya baik bantu Pak. Demikian pula Allah. Ketika kita itu raja, ini secara tidak sadar kita sedang menuju fisiratin ilallah, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memohon, artinya kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa kita. Ya, ini yang kedua. Wa yatibu lahu al-masir. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk ke situ. Kita dengan niat ibadah akan dipermudah ibadah kita. Kita niat ini, kalau ada ini saya akan bersedekah, dipermudah oleh Allah. Apakah rezekinya dan lain sebagainya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya lebih dekat dengan Allah, ya Mbak, lebih dekat. Maka dia lakukan sedekah dan lain sebagainya. Akan dikabulkan itunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lebih dekat. Seorang yang dekat dengan Allah itu akan menikmati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati. Allah mengatakan lakukan ini, itu kenikmatan bagi dia. Ya, kenikmatan bagi dia. Seorang anak yang sudah dekat sekali kepada orang tuanya, dia mengharap, saya disuruh apa oleh orang tua? Suruh saja saya, suruh saja saya. Ketika disuruh oleh orang tuanya, begitu nikmat hati dia. Lu kagayu liurung cilu, ya nembak. Seperti pimpinan, seorang bawahan, itu yang dipanggil oleh pimpinan, dia senangnya luar biasa. Kayak heli pimpinan. Pimpinan ngajak ngopi, pimpinan ngajak ini, pimpinan ngajak makan, kan senang sekali dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'atsuhu ala mulazamatihi. Ini masih nomor 2. Dan itu memberikan motivasi kepada dia, raja itu, apakah dengan berdoa, apakah dengan mengharap sesuatu kepada Allah, dengan dia salat, itu akan memberikan motivasi untuk bisa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita dekat dengan Allah kalau kita tidak pernah memohon, Pak? Nggak pernah raja. Ya, raja ini memohon dengan ketulusan jiwa. Artinya kita sangat butuh sekali kepada ini. Saya butuh ketenangan jiwa ya Allah. Maka tadu, tak wudu, tak istighfar ya Pak. Saya butuh ini, saya butuh itu ya Allah. Makanya Allah mengatakan itu dalam sebuah hadis qudsi atau di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad berarti sudah patuh juga kepadaku. Jadi makanya apa? Ini dari dua segi, Pak. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah beribadah? Kalau kita ingin tahu bagaimana nikmatnya salat itu, maka dekatilah bagaimana nikmatnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menikmati ibadah itu? Maka dekatilah hadis-hadis, baca hadis-hadis. Ya, ini salah satu cara untuk bisa mulazamah lebih dekat dengan Allah. Artinya orang ini tidak gundah. Sekarang kita lihat apa beda orang jauh dari Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita Abu Bakar As-Siddiq sebelum derajat karamahnya itu tinggi. Ya, jadi artinya masih di bawah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq.
Waktu itu kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sehingga mereka sembunyi di sebuah gua. Ketika itu Abu Bakar keringatnya terus keluar. Dan Abu Bakar melihat keluar dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan saja kepalanya ke bawah, sungguh akan melihat kita dan mereka akan membunuh kita." Rasulullah SAW mengatakan, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Ini kalimat ini keluar apa? Hasil daripada raja. Ya, hasil daripada raja. Rasulullah sudah menikmati. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, itu sudah menikmati. Seakan-akan dia itu terus dijaga oleh Allah. Dan dia itu terus memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah. Itu maknanya apa? Seorang yang raja ya bahathuhu fi taqarrub ilallah, maka akan membawa motivasi kepada dia untuk fi mulazamatillah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Nabi Muhammad mengatakan, "La takhaf wa la tahzan." Jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Ngapain takut? Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang beribadah, membiarkan orang taat begitu saja. Nggak mungkin ya, Pak. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini muncul dari Rasulullah SAW. Karena setiap hari apa? Rasulullah raja dan mulazamah. Arti mulazamah apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dekat dengan Allah, nggak ada problem sama dia, Mbak. Hana problem, problem hana. Tapi menyorong jioh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada masalah dia sudah pusing, Mbak. Dia sudah pusing. Dia sudah susah. Dia sudah susah, sudah kalak. Sehingga banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres, naurun tak mau rumah sakit. Gara-gara tak mau rumah sakit, darah ka stroke lah. Habis stroke sudah nggak tahu mau buat apa-apa lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini ada istilah. Ya, jadi istilah pengarang begini. Wa innama yuharrikuhu al-hubbu. Jadi kan tadi ada tiga apa? Al-hubbu, ar-raja, al-khaufu. Mereka ini punya fungsi masing-masing tiga-tiga ini. Yang pertama, al-hubbu itu untuk apa? Yuharrikuhu. Dia untuk menggerakkan hati seseorang untuk bisa cinta dengan Allah. Ya, menggerakkan hati. Maka kalau tidak ada kan yang kedua. Wa yus'ijuhu al-khaufu. Dia itu ditakutkan dan dikejutkan dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti saya mencuri, Allah marah. Kalau saya ghibah, Allah marah. Maka tidak dilakukan itu. Ya, jadi kunci pertama itu al-hubbu dulu. Seorang yang ingin dekat dengan Allah, cinta dulu kepada Allah. Ya, sehingga apa? Ini kan tiga-tiga ada korelasi semua, Pak. Ada hubungan semua tiga-tiga ini. Al-khaufu itu supaya hati dia itu bertambah takut. Ketika dia melakukan sesuatu, dia terus menjaga dirinya, Pak. Ini diridai enggak, berarti enggak buat. Ini diridai enggak, berarti enggak buat. Ini diridai, berarti dia lakukan. Terima kasih.